Atau bahkan orang Malaysia itu menganggap kita sebagai budak ya. Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Dan kiranya segala angan impian para bosku semua segera tercapai. Amin ya bosku. Hari ini saya masih di Malaysia, tepatnya masih di perkebunan kelapa sawit yang ada di Pahang bosku. Jadi sebelum kita lanjut ke topiknya, saya mengucapkan selamat datang untuk para bosku semua yang baru datang, baru bergabung di channel ini. Mari kita jalin silaturahmi dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dan begitu para bosku semua sudah menyemangati saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan para bosku semua tentunya akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video-video yang kita upload setiap harinya bosku. Jadi kita pastikan setiap hari kita pasti mengupload video. Maka dari itu jangan pernah ketinggalan dari setiap postingan video yang kita upload setiap harinya bosku. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini, dan yang sudah subscribe di channel ini bosku. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke topik pembahasan hari ini bosku. Jadi cuaca di Malaysia saat ini, tepatnya di daerah kami bosku, itu panas ya. Memang turun hujan di sore hari bosku, tapi di siang harinya memang cukup panas sehingga membuat wajah saya ini seperti sedikit terbakar ya bosku. Sudah mulai menghitam ya. Oke lah, abaikan saja hal ini bosku, karena kita akan membahas satu hal kecil yang sering menjadi problem antara Indonesia dan Malaysia bosku. Tepatnya hal ini bukanlah menjadi sebuah masalah untuk Malaysia ya, tapi seringkali hal ini tuh menjadi masalah di Indonesia bosku. Jadi beberapa waktu lalu saya itu berkomunikasi dengan keponakan saya yang ada di Indonesia bosku. Jadi dia bertanya mengenai di mana saya bekerja ya. Dan saya jelaskan saya saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia bosku. Lantas dia sedikit shock ya, karena dia selama ini mendengar banyak hal negatif mengenai negara Malaysia bosku. Dan setelah panjang lebar bercerita mengenai pekerjaan saya, bagaimana pekerjaan saya di sini, dan saya juga bertanya bagaimana pekerjaannya di sana, berapa penghasilan yang dia dapat ketika berada di Indonesia untuk bekerja, dan saya juga menjelaskan penghasilan saya di tempat ini. Dan setelah sekian panjang bercerita bosku, dia mulai sedikit mau berbicara ya. Dan saya bersyukur sih dia menanyakan hal itu, karena saya bisa menjawabnya dengan baik bosku. Jadi dia berkata seperti ini ya, untuk apa kita orang Indonesia mau bekerja ke Malaysia? Tentunya orang Malaysia tidak akan menerima kita dengan baik kan, atau bahkan orang Malaysia itu menganggap kita sebagai budak ya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia bosku, budak artinya itu manusia tidak mendapatkan hak-hak hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia yang lainnya. Jadi seperti itulah arti dalam bahasa Indonesia mengenai budak bosku. Jadi di sini poin pentingnya bosku. Orang Malaysia menganggap orang Indonesia itu sebagai budak. Lalu saya berkata ya, kenapa sih kamu mengatakan kalau kita itu bekerja di Malaysia itu nggak dianggap sebagai selayaknya manusia ya? Apakah kamu sudah pernah coba bekerja di Malaysia? Seperti itu saya tanya bosku. Tapi dia mengatakan bahwa dia belum memang pernah bekerja di Malaysia bosku. Jadi dia belum pernah bekerja di Malaysia, tapi dia sudah tahu banyak tentang hal yang ada di Malaysia ya. Jadi sedikit lucu ya, orang yang belum pernah bekerja di Malaysia tapi lebih tahu banyak hal-hal yang ada di Malaysia dibanding dengan orang yang sudah bekerja di Malaysia ya. Jadi seputar kata budak yang dia cetuskan bosku, itu membuat saya sedikit bertanya ya, kenapa sih kamu anggap itu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu sebagai budak? Lalu dia menjawab, dia juga mendengar hal itu dari orang-orang lain juga, dari kawan-kawannya juga ya. Saya nggak tahu kawannya yang mengatakan itu kepada dia itu sudah pernah ke Malaysia atau belum ya bosku. Saya nggak bertanya sejauh itu, karena benang merahnya yang saya tangkap adalah kata budak ya.
Jadi hal ini perlu saya luruskan. Saya berpikir demikian, bosku. Hal kecil ini kalau dibiarkan tentunya akan menjadi masalah besar nantinya, bosku. Saya mengatakan kalau semua orang yang ada di Indonesia itu yang mau bekerja ke Malaysia dan yang sudah bekerja di Malaysia itu bukanlah dianggap sebagai budak. Saya jelaskan seperti itu, bosku. Kita dianggap itu sebagai pekerja migran atau orang yang membantu pekerjaan yang ada di Malaysia ya, karena di Malaysia sangat banyak sekali pekerjaan dan kita tahu kalau pekerjaan itu lebih banyak daripada orang yang mencari kerja ya. Jadi orang-orang di Malaysia itu sudah mempunyai pekerjaan sendiri, tapi pekerjaan yang ada di Malaysia itu sangat banyak, sehingga ditawarkanlah kepada kita salah satunya orang Indonesia, mau nggak kerja di tempat kami? Tentunya kami akan membayar lebih daripada apa yang kamu dapat di Indonesia ya. Tentunya kita, namanya juga kita meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran kita ya. Jadi mereka juga mau membayar lebih besar daripada apa yang kita dapat di negara kita, bosku. Dan kalau pembahasannya seputar budak ya, bagaimana kita bisa menentukan kalau orang Indonesia itu menjadi budak di Malaysia? Kalau kita bekerja di Malaysia itu digaji, bosku. Jadi kalaupun kita lembur, kita dapat tambahan gaji juga. Setahu saya sih yang namanya budak itu, bosku, adalah pekerja paksa ya. Pekerja paksa yang terkadang diperlakukan dengan tidak manusiawi ya. Itu tanggapan saya. Saya tidak mencarinya di internet atau kamus-kamus lain yang menjelaskan tentang kata budak. Itu asli murni dalam asumsi pemikiran saya, bosku. Tapi semua orang yang bekerja di Malaysia itu mendapatkan gaji ya. Dan tanggal gajiannya itu sudah tertera. Itu sudah tercatat ya. Kalau kami tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Jadi kisaran tanggal tersebut biasanya kami pasti mendapat gaji. Dan per bulannya kami itu nggak pernah ditahan gaji kami, bosku. Tidak ada satu ringgit pun dipotong dari gaji kami, dari hasil pekerjaan kami lah ya. Lain halnya potongan yang sudah tertuang dalam perjanjian kerja ya, contohnya seperti air dan listrik. Itu bukan cuma kami saja yang menerima potongan, tapi semua pekerja memang mendapatkan potongan kecil tersebut, bosku. Tapi dia berkeras hati ya, kalau orang Indonesia yang pergi ke Malaysia yang bekerja itu dianggap sebagai budak. Saya sih mulai berpikir ya, bosku, ini kok budak-budak aja sih dalam pikiran saya, bosku. Jadi benang merahnya itu ada di kata budak ya. Lalu saya mulai berpikir apa maksud dari teman saya ini, bosku. Jadi kata budak itu kalau di Indonesia itu adalah kata yang kurang baik ya, bosku. Seperti yang saya jelaskan tadi, budak itu seperti pekerja kasar yang sering diperlakukan dengan nggak baik ya. Lain halnya itu di Malaysia, bosku. Jadi miskomunikasinya di situ ya, bosku, di tengah-tengah itu ya. Kata budak itu di Malaysia itu adalah anak. Jadi saya menganjurkan untuk dia men-searching di internet ya, di Google Translate bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Saya suruh coba ketikkan budak Indonesia. Dan dia mencoba mengetikkan kata budak Indonesia dari bahasa Melayu translate ke bahasa Indonesia. Dan hasilnya ya seperti inilah, bosku ya. Hasilnya adalah anak Indonesia. Jadi permasalahan yang mengganjal di hatinya selama ini itu hanyalah sebuah miskomunikasi ya, yang diperbesar, yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, atau bahkan orang-orang yang nggak pernah ke Malaysia, bosku. Jadi saya mulai menyadari ya, ada banyak hal permasalahan antara Indonesia dan Malaysia itu bukan karena memang sebuah permasalahan yang harus dipermasalahkan ya, tapi hal-hal kecil seperti ini saja kalau berhadapan dengan orang yang nggak benar tentunya ini akan dipermasalahkan bisa ya, bosku. Iya, memang kita memang dianggap budak, bla 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 segala macam seperti itu, bosku. Tapi syukurnya dia berjumpa dengan saya, bosku. Jadi saya juga paham tentang hal itu karena saya juga bekerja di Malaysia ya. Saya paham tentang kata budak itu bukanlah sebuah acuan kepada seorang pekerja kasar yang sering dilakukan dengan gak baik, bosku. Kata budak itu adalah menjuru ke anak. Seperti kita ya kalau di Indonesia.
Hoenak gitu. Kalau di daerah kami itu sering dipanggil anak ya, meskipun usia kami itu sebaya, kami itu udah berumur dewasa ya. Kalau jumpa Hoenak, Hoenak gitu ya. Jadi permasalahan seperti ini bosku sering sekali terjadi di Indonesia ya bosku. Kalau di Malaysia enggak lah ya. Karena di Malaysia itu tentunya sudah paham, karena memang itu adalah bahasa Malaysia bosku. Jadi saya menjelaskan setelah dia searching di Google Translate, dia juga seperti malu bosku ya. Dia nggak paham tapi dia seperti mau mempermasalahkannya. Ini hanyalah sebuah masalah satu kata ya, kata budak. Di Indonesia itu nggak baik, tapi di Malaysia itu adalah sebuah kata yang menggambarkan seorang anak ya. Jadi budak Indonesia itu seperti anak Indonesia gitu. Jadi apa masalahnya sih bosku? Meskipun dalam penuturan kata itu di Indonesia itu nggak baik, tapi niat dari orang-orang Malaysia itu memanggil kita itu hai budak Indonesia, seperti itu berarti hai anak Indonesia, seperti itu bosku ya. Jadi sesungguhnya nggak ada masalah ya. Atas kejadian ini ya bosku, saya mulai berpikir ya, permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia itu bukan hanya terjadi oleh perkara-perkara yang serius ya, perkara-perkara seperti luas wilayah, tapak atau panto atau perbatasan. Bukan hanya itu bosku, tapi hal-hal kecil seperti ini bosku itu sering jadi masalah jika dihadapkan dengan orang-orang yang berpikiran sempit dan orang-orang yang mau memperkeruh keadaan bosku. Jadi setelah saya jelaskan seperti itu, dia pun sudah tahu ya bosku, dan dia sedikit malu tapi nggak apa-apalah. Intinya dia sudah paham ke depannya arti kata budak itu bukanlah sebuah kata yang merendahkan orang Indonesia, tapi itu adalah kata ya seperti lebih ke persahabatan ya. Itu adalah sebuah kata yang membuat kita itu semakin dekat ya, seperti kata dalam pertemanannya bosku. Menurut saya seperti itu bosku. Dan seperti itulah pembahasan singkat kami bosku ya, mengenai kata budak. Hanya satu kata tapi bisa menjadi sebuah masalah ya, karena beda tempat beda artinya bosku. Ya banyak juga kata-kata seperti kata-kata yang lain, mungkin di tempat Indonesia itu artinya baik, di Bangladesh itu nggak baik, atau di India itu baik, di Nepal itu nggak baik. Ya kita harus melihat situasi keadaannya lah ya bosku. Keadaannya di mana itu diucapkannya. Kalau kata budak itu di Malaysia diucapkan, itu bukan menjadi sebuah masalah ya bosku ya. Jadi itu apalah kita permasalahkan. Masih banyak sih masalah-masalah kita yang harus kita selesaikan, bukan hanya masalah perkataan yang memang sebetulnya nggak harus kita permasalahkan ya, karena memang nggak masalah bosku. Tapi ini adalah sebuah informasi untuk para bosku semua yang ada dari bosku semua yang berasal dari Indonesia ya, tempat tinggal saya juga, negara saya Indonesia. Yang nggak tahu tentang hal ini sekarang sudah menjadi tahu ya. Jadi jangan permasalahkan kata budak itu di Malaysia bosku, karena di Malaysia itu kata budak itu seperti kata anak ya. Jadi janganlah dipermasalahkannya bosku. Masih banyak masalah-masalah kita lain yang lebih besar ya, yang harus memang kita selesaikan. Di dalam kehidupan kita ini ada banyak masalah bosku ya, masalah rezeki, keuangan, cita-cita yang belum tercapai dan sebagainya bosku. Jadi untuk masalah-masalah kecil janganlah terlalu diambil pusing bosku. Lagian pula itu bukan sebuah masalah sih. Oke lah bosku, terima kasih banyak untuk cerita hari ini ya. Ini adalah sebuah cerita yang simple bosku, tapi ini menjadi krusial kalau dihadapkan dengan orang-orang yang nggak tepat ya. Terima kasih untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jangan pernah menyerah. Jika capek boleh beristirahat sejenak. Jika menyerah jangan ya bosku ya. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa bosku? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus bosku. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang bosku. Terima kasih banyak bosku. Sampai jumpa di video berikutnya.